Bu, senang ya bisa kenal dengan saya tadi kenal tadi namanya siapa Bu? Namanya Ciing, bukannya Encik tapi emang nama Chinese Ciing. Ciing, ya nama yang bagus. Ya senang saya ketemu sama Ibu Ciing. Pak, saya boleh ketemu sebentar? Iya, mungkin bisa di sana kali Bu ya. Iya. Ya, kita langsung mulai ya. Kita harus sadar gini bahwa kalau jadi orang Kristen itu kita mesti punya tujuan dalam hidup ini. Nangkap ya? Jadi bukan sekedar kalau kita percaya Tuhan terus masuk gereja, bukan sekedar kita ikut nyanyi, bukan sekedar karena kita ikut cuma fellowship aja kayak gini rebuan. Bisa senang bagus, ikut fellowship di sini bagus. Tapi targetkan dalam hidup kita ini bahwa setiap kita itu harus bertumbuh menjadi serupa dan segambar dengan siapa? Dengan Tuhan. Jadi tiap hari itu mencocok-cocokkan supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Gitu. Ya. Yang sama dengan Kristus itu ditumbuhin, yang tidak sama itu harus digunting. Ngerti ya? Jadi kita tiap kali gini, kalau kita itu lihat oh ini nggak bagus, kita masih punya semangat untuk menggunting. Tapi banyak orang kadang-kadang itu masih banyak alasan. Alasannya gini, namanya manusia belum sempurna pasti ada kurang-kurangnya. Tapi hari ini kita ngerti bahwa di saat kita melihat yang sama dengan Kristus mesti ditumbuhkan. Sifat yang baik dalam hidup kita yang saat itu sudah tumbuh, itu harus lebih ditumbuhkan. Nah, yang tidak baik, yang masih nggak serupa dengan Kristus, itu harus diapain? Digunting, dibuang, ya kan? Itu harus kayak gitu. Saya percaya kalau di persekutuan kita yang rebuan ini ya, biarpun senior-senior walaupun hari ini banyak yang nggak datang karena keluar negeri, keluar kota, tapi yang datang hari maupun yang online harus punya semangat bahwa yang baik, yang sudah baik dalam hidup kita ditumbuhkan. Yang masih kurang, yang nggak sama dengan sifatnya Tuhan Yesus itu, ya sekali lagi digunting, ya digunting. Jadi itu yang harus kita cocok-cocokkan setiap hari gitu. Kadang saat ini belum kelihatan gambarnya Kristus belum kelihatan. Ya salah seorang dari peserta Connect Group ini itu namanya Ibu Suan. Ibu Suan tuh pernah menunjukkan gambarnya ke saya. Saya pernah ke rumahnya dan saya melihat gambarnya. Gambar Tuhan Yesus. Ya siapa yang pernah lihat di rumah Cik Suan lihat gambar Tuhan Yesus itu? Enggak, waktu itu dia yang ini kan, yang gambar. Bukannya gambarnya dia kan? Dia gambar. Pernah lihat nggak? Saya di rumah lihat gambarnya dari pensil. Nah, dimulai dari apa? Dimulai dari kertas kosong. Kertas kosong. Nah, ketika dia mulai gambar, sudah kelihatan belum? Ketika dia mulai gambar kelihatan wajah Yesus belum? Belum. Dioret-oret. Loh ini gambar apa? Ya tuh waktu gambar rambutnya itu mungkin loh ini apa? Gak kayak seperti benang yang merut begitu. Padahal itu rambutnya Tuhan Yesus. Matanya digambar belum kelihatan mata. Tapi pelan-pelan digambar. Cepat melambat akhirnya apa? Setelah selesai beberapa hari, dia bilang berapa hari itu 2 hari mungkin kalau tidak salah. Gambar itu akhirnya selesai. Maka gambar Yesus kelihatan. Sekarang ini mungkin ibu-ibu mohon Pak Mul juga melihat diri kita kok belum kelihatan gambar Yesus. Tapi kita tetap punya semangat bahwa saat itu sedang dilukis sampai satu hari gambar dan rupa Kristus itu menjadi nyata dalam hidup ini. Yang percaya bilang amin. Yang nggak percaya jangan usah bilang amin. Kalau kita bilang amin nanti percayalah setelah sekian lama kita punya semangat, kita ini tambah hari pasti lebih indah dan lebih serupa dengan Kristus. Itu rencana Tuhan loh. Tahu nggak ketika manusia pertama diciptakan, Tuhan bilang gini, Aku menciptakan manusia itu dengan serupa dan segambar dengan aku. Artinya semua sifat kebaikan Tuhan itu ada dalam diri manusia. Cuma karena dosa itu semua hilang, gitu ya. Nah itu sebabnya hari ini kita mau melihat mana yang sama dengan Kristus itu ditumbuhkan, yang tidak sama dengan Dia harus digunting atau dipotong. Nah itu gini, saya kasih contoh dulu. Siapa rumahnya yang nggak ada wit? Kasih tahu saya. Ya pun Mak Wati ini suka tanam-tanaman, ya kan?
nanem tangannya buat ini dikenal sama orang tangannya tuh dingin. Kenapa artinya dingin? Artinya ini juga ibu yang satu, ini juga sama. Iya. Oh, Ini bagus. kalau ada dua ini nanam tangannya dingin, ya kan? Kalau ini tangannya lain, ya kan? Ini bukan tangan tanaman. Yang dua ini tangan tanaman. Nanam apa saja, tumbuh. Gambarnya bagus, Ciing juga. Oh, Bu Cing juga sama ya? Iya. Saya juga suka sih. Nanam apa Bu? Keluar rumahnya Bu? Macam-macam. Macam-macam. Saya kemarin dikasih satu ibu-ibu orang Singapura, lengkeng Bu. Dari pohonnya ya. Iya, Ron kasih kemarin, manis. Bertangannya dia juga tangan tanaman. Iya. Nah, gini intinya. Sekarang dari 3 ibu-ibu yang memang tangannya memang punya talenta nanam ini, ada nggak rumahnya ada wheatnya? Ada. Bu Jeng ada. Tiap hari nyambut satu Nah, pasti. kalau Buati ada wheat nggak? Pernah ngeliat wheat nggak? Tahu ya? Punya gambar ketika saya bilang wheat dalam kepala kebayang nggak wheat kayak apa? Iya kan? Nah, wheat itu tumbuh. Terus jangan ibu-ibu bilang gini, enak ya. Yang lain tanaman mangga tak siramin air, tak pupukin. Yang ini gak disiramin air, gak dipupukin tumbuh. Haleluya, ini namanya bagus dong ya. Yang lain disiramin air, butuh dipupuin baru tumbuh. Ini nggak usah dipupuin, nggak usah disiramin, tumbuh. Ini berkat loh. Jangan bilang gitu. Tidak ada orang bilang kalau wheat tumbuh di rumah bilang haleluya berkat. Tidak ada. Ketika wheat tumbuh, ibu-ibu lakukan apa? Nah, ini dia. Ini dia. Ya kan Pak Mul? Nggak ada wheat ya cabut. Pak Mul aja nggak suka juga sama wheat. Iya Pak Mul ya? Kalau Pak Mul lihat pohon pisang, matanya langsung pisang gitu. Ya kan karena dia suka bawa pisang kalau ke gereja kemana aja kan dia cinta itu dengan buah-buahan kayak gitu. Selain pisang apalagi dibawa? Aku tahu. Itu apa namanya melon. Apa lagi? Semangka, ya kan? Dia kalau lihat semangka, lihat melon, lihat pisang, lihat wheat, dia juga anti. Dia tuh nggak mau lihat sama ya. Nggak mungkin rebu-rebu datang. Pak Johan, enak loh di rumahku itu aku nggak pernah nyiram, nggak pernah tak pupuin. Tapi lihat hari ini aku bawa 2 kantongan isinya wheat. Untuk siapa? Makani jemaat. Kasih makan siapa? Makani Buati supaya senamnya lebih lancar. Nah, nggak ada. Mau nggak makan wheat? Wheat itu mesti Dapur, buang. Nah hari ini dengar Mbak Beni ya, termasuk yang online. Saya itu kalau mau sharing, biasa saya tanya Tuhan, aku besok mau sharing apa? Karena ini makanan itu harus yang bergizi, yang bayangin ya, biar makanan enak tapi yang diulang-ulang terus tuh ya, bosan. Lihat ya, biarpun enak tuh ya. Saya dulu pernah di Manado tuh Bu Cing, dikasih makan bubur apa namanya itu bubur protein otokan, seneng Bu. Ada Nasi kuning gitu ya? iya buburnya Manado tuh. Oh, Bubur ada kangkungnya, lihat itu. Ada apa namanya itu labu itu loh ya. Ya. Wih, lihat itu asik. Besok masih asik, enak. Lusa enak. Seminggu makan kayak gitu, 2 minggu makan kayak gitu, minggu ketiga Bu. Datang lagi buburnya. Ada Pak Mul tak kesuruhan dia. Ya bosan gitu ya, biarpun enak lama-lama makanya ngasih makan bukan sembarangan loh, yang punya restoran. Iya. Jadi makannya pasti enak. Tapi tiap hari baru enak bosan. Nah kemarin saya berdoa, Tuhan kasih pesan ini, ayat ini. Ya saya kepingin yang di sini maupun di online tuh dapat berkat. Ya baca Pak ayat ini. Matius 5 ayat yang ke-13. Yang udah dapat bilang amin. Ayat 15-13 Matius. Tunggu dulu sampai dapat. Nanti saya bacakan Matius 5. 15. Matius 15 ayat 13. Oke. Yang udah bilang amin, saya bacain. Saya belum baca. Tak tunggu sampai dapat. 15 ayat 13. Yang sudah dapat bilang amin. Amin. Ya, sharing sama Ibu Cing. Oke ya, saya baca ya. Dengerin baik-baik, saya baca. Tapi ibu-ibu menyimak, yang di online juga nyimak. Sudah ya, 15-13 saya baca. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya.
Nah, kenapa saya kasih contoh wheat? Supaya ngerti ayat ini. Hmm. Setiap tanaman yang nggak pernah ditanam bapakku itu dicabut sampai akar-akarnya. Iya. Wheat nggak pernah ditanam Bu Wati, Enggak. wheat tidak pernah ditanam sama Ibu Jiing, wheat tidak pernah ditanam sama Ibu Juni, wheat tidak pernah ditanam sama yang di online juga. Ya, Iya. wheat itu kalau bahasa Indonesia mungkin karena ini banyak penonton dari Mandar masuk Indonesia, wheat itu seperti ilalang gitu loh, tanaman yang nggak berguna itu, yang tumbuh sendiri tapi liar gitu. Iya. Ayat Alkitab berkata tanaman yang nggak pernah ditanam bapakku dicabut. Wheat nggak pernah kita tanam itu harus dicabut. Ya. Kenapa wheat itu perlu dicabut? Kenapa tanaman yang nggak ditanam bapak kita itu perlu dicabut? Ya. Yang pertama, saya sengaja kasih contoh wheat ini supaya ibu-ibu dan bapak sekalian maupun saudara kita yang di online itu ya, kalian semua di online, dengar baik-baik. Saya kasih contoh wheat atau ilalang itu. Kalau tumbuh, dibiarkan tumbuh, ya, itu makanya gini, di rumah saya dia, di rumah saya itu sebelahnya tanah kosong. Tapi saya melihat karena tanahnya kosong, seringkali muncul wheat. Dan tahu nggak ini salah kenapa? Itu di rumah kan rumah tanah kosong, jadi kira-kira ada mungkin 2 sampai 3 meter gitu ya, segini, sampai mungkin panjangnya itu mungkin berapa itu? Taruhlah 15 meter gitu. Ya. Itu daerah situ memang saya seling bersihkan. Kalau yang lain ya capek lah, bukan tanah saya. Iya. Tapi kenapa Betul, yang area yang sekitar 2 sampai 3 meter ke arah 15 meter itu saya tiap kali tumbuh sedikit pun saya cabutin. Kenapa? Tahu nggak? Saya nggak kepingin wheat itu tambah tumbuh akhirnya ini dinding pemisah rumah saya dengan tetangga itu nanti muncul wheat di samping-sampingnya. Iya. Iya. Kalau muncul di samping-sampingnya itu akan jadi ilalang yang tinggi sekali, Betul. ya, itu tidak baik. Itu kadang-kadang bisa merobohkan tembok. Iya. Nah, saya cabutin. Sama dengan ini ya, secara rohani. Tanaman yang tidak pernah ditanam bapakku itu harus dicabut. Kalau ada dicabut, yang pertama perhatikan nih, saya kasih contoh tadi, akan jadi sarang nyamuk. Betul. Ya. Nah, secara rohani kalau tanaman-tanaman yang nggak pernah ditanam bapak itu dibiarkan tumbuh dalam hatimu, tumbuh dalam hidupmu, yang pertama, ini kalau nggak dicabut nih ya, tanaman nggak ditanam bapak nggak dicabut dalam hidup kita, dalam hati kita. Yang pertama, bilang sama saya, akan jadi penyakit. Akan jadi penyakit. Beneran, Pasti. itu jadi penyakit. Tadi kalau dari sarang nyamuk, ini akan jadi penyakit. Iya. Lihatin aja ada orang ya kadang-kadang kalau nyimpan sesuatu yang nggak baik di hadapan Tuhan, disimpan, apalagi dalam hatinya, itu akan jadi penyakit. Iya. Saya sudah melayani banyak orang. Saya kadang-kadang doakan, dokter bilang kayak gini, dokter bilang kayak gitu, apalagi penyakit yang berbahaya. Iya. Biasanya gini, saya ketika doakan Tuhan itu sering ngomong, orang ini menyimpan sesuatu yang aku tidak kenal dia di hidupnya. Antara lain, dia dendam dalam hidupnya. Betul. Itu tanaman yang pernah ditanam bapak. Kalau itu nggak dicabut, bilang sama saya pertama, jadi penyakit. Akhirnya kalau nggak dicabut tanaman seperti itu, nyiksa dirinya sendiri. Orang lain yang happy dia tersiksa. Iya. Makanya kalau tersiksa jadi penyakit. Betul. Padahal kalau tiap hari bergembira itu ya, itu belum sehat Pak. Tapi ya, jadi kalau kepingin dalam usia yang senior ini kepingin tetap tubuhnya sehat, Amin. tanaman yang nggak pernah disimpan di tanah bapakmu di surga itu, hari ini juga di apa? Good. Cabut. Dua Ya. akar. Jangan disimpan, jangan. Hari ini bisa dicabut. Nah, jadi seperti itu tadi itu ya. Yang pertama akan jadi penyakit. Yang kedua, ini jeleknya kalau tanamannya nggak ditanam bapak nggak dicabut. Yang kedua, contoh wheat tadi lagi, wheat tadi itu. Bayangkan kalau tanamannya rumahnya Bu Ciing ada pohon mawar, ada pohon apa lagi melati, ada pohon-pohon yang bagus-bagus menghiasi rumahnya. Bersamaan di sampingnya pohon-pohon tadi itu wheat juga tumbuh dibiarkan liar tumbuh jadi kayak ilalang-ilang yang tinggi-tinggi tadi. Itu halaman yang di depan rumah itu selain ada pohon mawarnya tadi, wheatnya juga balapan tumbuh. Betul. Yang terjadi apa? Maka tempat yang tadinya seharusnya itu bisa dipakai untuk
tanaman yang baik, karena sudah ditempati oleh wit, maka tempat itu berkurang space-nya. Ya. Nah, kita hidup, kalau kita sesuatu tanaman dalam hidup kita yang bukan dari Bapak nggak dicabut, maka kapasitas dalam hidup kita seharusnya itu bisa ditanami yang baik, space-nya berkurang. Makanya pikirkan baik-baik. Tuhan tuh bilang, kalau sesuatu yang nggak baik jangan disimpan di hidupmu. Karena begitu kamu simpan yang tidak baik, maka file yang baik tidak dapat tempat. Ya. Ya, saya kalau bicara dia yang muda-muda mungkin kalau saya kasih contoh yang lain lebih ngerti. Tapi kalau sama ibu-ibu dan Pak Bul gitu ya, ini karena senior, saya tidak beri contoh yang lebih berbau teknologi. Tapi yang nonton ini kan bukan cuma ibu-ibu saja. Di online ini juga ada banyak anak-anak muda, keluarga-keluarga yang muda yang nonton. Dengar baik-baik, sama dengan komputer nih, ya, hard disk komputer. Kalau hard disk komputer tempat menyimpan file-file, folder-folder di komputer, isinya itu adalah namanya itu rubbish, sesuatu yang jelek-jelek, file-file yang nggak berguna tersimpan di situ. File-file yang sebenarnya nggak kita perlukan lagi tersimpan di situ. Maka kapasitas hard disk yang tadinya misalnya 4 tera, tapi 3 tera sudah terisi dengan file-file yang nggak perlu, 1 tera hanya tersisa untuk yang baik. Setuju tidak? Ya, sama dengan juga ini. Kalau balik ke wit tadi loh, Mak. Ya, ini kan orang yang senior-senior lihat ini. Kalau di lahan itu isinya ada tanaman yang tidak berguna, sisa yang tersisa itu dengan dikit buat yang baik. Ya. Makanya Tuhan bilang cabutan, dibuang supaya kamu baik. banyak tempatnya untuk yang baik-baik. Ya. Setuju tidak? Betul. Ya, nangkep ya? Tangkap ngerti. Nah, yang ketiga sekarang, masih kembali ke wit tadi. Jadi kalau wit tadi itu kalau dibiarkan jadi sarang nyamuk, jadi sarang penyakit. Yang kedua, kalau wit dibiarkan itu akhirnya tanaman yang baik nggak dapat tempat. Nomor 3, tahu nggak nomor 3 ini? Kenapa yang tidak baik perlu dicabut dalam dirimu? Seperti wit tadi. Kalau wit dibiarkan tumbuh dengan liar, itu merusak pandangan. Bilang saya apa? Merusak pandangan. Ya, jadi Ada jelek. banyak orang di dunia ini melihat orang Kristen itu cuma rusak pandangannya. Rusak. Kenapa? Hidupnya nggak jadi contoh. Iya. Kenapa dia nggak dicontoh? Karena dalam hidupnya itu tersimpan wit-wit yang nggak berguna tadi, jelek-jelek disimpan dalam hidupnya. Makanya tersontoh orang-orang itu. Pernah nggak lihat orang Kristen jadi batu santun? Banyak. Ya, besok. Batu santun bisa batu sandungan, nggak jadi berkat. Itu serba salah. Katanya mimpin pujian, katanya khotbah, katanya udah pelayanan ke rumah sakit, katanya ini dan itu aktif di gereja, ikut choir dan sebagainya. Tapi nggak jadi contoh bagi orang lain. Kenapa? Karena dalam hidupnya ada wit-wit yang belum dicabut, ada tanaman-tanaman yang Bapak nggak tanam dalam hidupnya yang nggak dicabut. Hari ini dengar baik-baik, supaya kamu ibadahmu berkenan di hadapan Tuhan, pelayananmu berkenan kepadamu, ya kan? Kemana kamu pergi jadi berkat, maka dengar baik-baik. Setiap tanaman yang tidak pernah ditanam Bapakmu dalam hidupmu hari ini juga harus dicabut. Cabut. Kan nggak dicabut nggak mungkin kita kelihatan keindahan Kristen hidup kita. Orang nggak bisa lihat Kristen hidup kita, rusak hidupnya. Karena hidupnya itu penuh dengan kekotoran, penuh dengan wit-wit yang nggak dicabut dalam hidupnya. Apalagi misalnya gini, misalnya ya yang tidak baik itu apa? Misalnya motivasi, ya toh. Bagaimana kita jadi berkat dilihat orang lain terus nampak dalam hidup kalau di mana-mana pergi ngutang nggak bayar. Ya toh, gimana orang kan jadi berkat? Datang ke gereja perempuan baik lu. Lah, kamu ngutang nggak bayar. Ya toh, kita mesti lo ya, mesti aktif dalam pelayanan. Lah, bagaimana kita mau ikut pelayanan kamu sendiri pelayanan, kamu gondol istrinya orang? Wit itu mesti dicabut. Dicabut. Kalau dicabut baru kita jadi berkat. Setuju ya? Besok kita dikatakan tanaman yang nggak ditanam bapakmu dicabut. Sudah ngerti sekarang? Nah, sekarang kita mau lihat gini. Yang dicabut apa? Itu di malam saya renungin gitu ya. Kalau Tuhan bilang tanaman yang tidak boleh dicabut, yang dicabut itu apa aja? Karena waktu ya, saya mau bicara 3 yang penting dalam hidup ini gitu. Jadi gini, waktu saya renungkan gitu ya, Tuhan apa yang dicabut tuh? Terus Tuhan bawa saya gini, kata dia diajarin,
yang sama dengan Kristus ditumbuhkan, yang tidak sama dengan Kristus itu tanaman yang tidak baik tadi bisa dicabut. Ini dulu, ngertiin dulu supaya nanti kita ngerti mana dicabut, mana yang dibiarkan tumbuh. Ya. Jadi yang sama dengan Kristus diapain? Ditumbuhkan. Yang tidak sama diapain? Dicabut. Nah, sekarang kalau gitu kita lihat di Alkitab nih. Apa yang sama dengan Kristus? Berarti harus sama dengan karakternya dia dong. Sifatnya Allah dong. Yang sama dengan sifatnya Allah itu ditumbuhkan. Yang nggak sama sifat Allah dicabut. Itu tanamannya nggak ditanam Bapak. Yang pertama apa? Nah, kita baca ya. 1 Yohanes 4 ayat 8. Buka dulu 1 Yohanes 4 ayat 8. Share sama Bu Ci ya Bu ini. Nggak tunggu dulu sampai dapat sih. Ayat 8. Nah, sudah dapat belum amin supaya baca bareng-bareng. Oke ya, 1 Yohanes 4 ayat 8. Bentar ya, nanti saya yang 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Saya baca gini. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Koma, sama-sama dibaca. 2, 3. Sebab Allah adalah kasih. Nah, ini yang sama. Ini yang sama dulu, kita ingat dulu sama dengan Allah itu apa? Yang sama dengan Allah adalah apa? Yang sama dengan Allah itu adalah apa? Kasih. Nah, berarti kalau kita mau sama dengan Dia, kita harus bertumbuh di dalam apa? Kasih kita gitu. Kasih kita harus bertumbuh. Nangkap ya? Kasih kita harus bertumbuh. Artinya apa? Tanaman yang ditanam Bapak itu adalah kasih. Lawan dari kasih itu apa? Bilang sama saya, benci. Apa? Yang kedua apa? Benci. Jadi kalau yang ditumbuhkan itu kasih Allah, yang dicabut adalah apa? Benci. Jadi benci itu, nanti orang bilang ini, ngomong panjang bisa begini. Yes, ingat cerita orang itu ya. Pokoknya ya sampai mati ya. Sudah di rumah sakit nih Bu Cing. Udah ambekannya itu sudah Nggak ada pengampunan. sampai mati ya. Jangan lihat mama lagi ya. Kenapa sudah mau putus lu padahal? Masih dibilang kayak gitu. Ojo lihat lagi mukaku. Nah, Tuhan bilang yang sama dengan Allah itu kasih, itu ditumbuhkan. Yang nggak sama dengan Allah itu adalah benci tadi. Maksudnya apa itu? Cabut. Setiap kita itu pasti kok ketemu dengan orang-orang yang ini saya nggak ada orang Surabaya. Wah, ada di Surabaya. Iya kabarnya. Enggak. Orang Surabaya nggak gitu benci. Kalau ketemu orang yang nggak suka benci gitu, bencek. No. Apa? Coba, nih sore ini ngomong. Yang keras. Bencet. Bencet. Setiap kamu tuh dia ya setiap itu Ngomongnya apa? menyenangkan. Nah, terus ngomongnya apa? Bencet dong. Kayak orang itu. Jadi gitu loh, kalau misalnya ada orang nyebelin ya, kalau Jakarta mau nyebelin. Nah, orang Surabaya bilang apa? Bencekno itu nyebelin, ya. Nah, yang bencekno. Jadi kalau kayak gitu saya melihat berapa orang ya, aduh, sudah lama apalagi ya suami istri ini ya. Kalau kita nggak banyak memberi pengampunan itu akan merusak relationship kita. Iya. Kita begitu benci itu gak dibuang. Karena gini, benci itu seperti kayak apa ya? Kayak gini. Kalau misalnya air yang bening itu ya ditetesi tinta itu Iya, menyebar. Tinta kan sak tetes nih. Yang kena areanya kan dikit pertama tadi. Ya tuh gelas ini ya. Lama lebih lebar. Ini kan gelas segini ya. Bening airnya tuh. Tetesnya tinta. Nah, ketika tinta itu diteteskan, itu hanya kena sebagian. Tapi karena dibiarkan, lama-lama apa? Tinta itu nyebar. Apalagi, denger nih, apalagi diaduk. Waduh. Tadi, lihat ya, misalnya gini, si A benci sama si
si B. Terus kuncinya dibawa mati dan ya. Ini mungkin belum mati saya setengah mati. Datang si C. Setengah mati ada. Si C datang kan. Bener loh kamu. Itu orang bener-bener super bencek. No. Bukan cuman kamu loh. Apalagi ini orang yang darah ini ya. Yang suka bagi Eke dan Y kan. Eke dan Y kan. Iya. Eke kalau jadi Y. Itu orang gua udah goreng tuh, Eke sudah goreng dia. Itu memang keterlaluan. Aduh, Y terlalu sabar. Kalau kena Eke, sudah kan? Eke kalau kena Y kena Eke. Waduh, Y yang Eke. Iya. Tadi setengah mati, langsung jadi apa? Mati beneran. Kok bisa persis sih? Ininya bisa persis. Nah, itu yang terasa bertobat. Nah, jadi kalau ya ini ketambahan diaduk tadi itu kayak tinta tadi, waktu tinta di atasnya kena dikit kan, cuma area itu. Tapi kalau dibiarkan lama-lama ya, itu kotor. Apalagi kalau diaduk lebih cepat lagi. Makanya hari ini Suka ya? Iya benar tuh Bu ya, benar sih. Jadi malah jadi Iya tuh, tambah tuh, tambah suka tambah tuh. Maka saya anjurkan kalau kamu ketika kamu sakit hati, jangan datang ke sembarang. Kan biasanya manusia gini. Kalau pada saat dia tidak senang sama si B tadi, dia akan mencari orang C, orang D, orang E sampai Z yang sama-sama nasibnya dengan dia yang pernah dilukai sama si B. Itu kecenderungannya loh. Misalnya dia tidak suka sama seseorang ya, dia akan cari orang lain yang sama-sama nasibnya kayak dia, sama-sama nggak suka dengan si B itu. Nah ketika dia ngomong dengan dia, cocok, tapi diadu, ditambah-tambahin tuh. Memang orang itu sudahlah. Orang itu memang bukan cuman ya aja, Eko juga udah kena. Ya, kalau pakai bahasa WN lo, bukan cuma lo aja, gue udah sakit bener sama tuh orang gitu kan. Gue kan. Kalau sini dan situ bilang gini, bukan cuma sama situ saja, sama sini juga sama. Ya kan sini dan situ. Tambah jadi. Makanya saya anjurkan baik yang di sini maupun di online. Kalau kamu ketemu dengan yang menyakit hatimu, ketemu dengan orang rohani yang bisa memberi nasihat kepadamu, yang bisa memberikan air segar dalam hidupmu. Jangan ketemu dengan yang lain yang sama-sama nimpalin sehingga kamu tambah remuk hidupmu. Datang kepada orang yang bisa memberi nasihat kepadamu sehingga sakit hati itu bisa dikuras habis. Karena sakit hati itu sama dengan benci. Benci itu bukan sifat ilahi, harus dicabut. Kenapa mesti dicabut ya? Kenapa benci mesti dicabut? Ini yang pertama loh. Jadi yang perlu dicabut pertama itu benci. Kenapa benci dicabut? Karena itu tanamannya nggak ditanam bapakmu. Tanaman yang ditanam bapakmu itu kasih. Tanaman yang bukan dari bapakmu itu benci. Kenapa perlu dicabut? Pasal 3:15, baca lagi yuk. Pasal 3. Hah? Masih Yohanes. Iya. Pasal 3:15 ya. Udah dapat belum? Iya. Nah, kita baca ya sekarang ya pasal 3:15. Begini bunyi firman Tuhan 3:15. Oke. Pasal 3:15 bunyinya begini. Setiap orang yang apa? Membenci saudara. Oke, lagi. Setiap orang, ulang lagi. Setiap orang yang apa? Membenci saudaranya apa? Adalah seorang manusia. Nah, terus Dan kamu yaitu dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap apa? Memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Benci sama dengan apa? Benci sama dengan apa? Benci sama dengan apa? bunuh. Pernah bunuh orang enggak? Tidak bunuh ini. Pernah benci orang enggak? Kena. Berarti Kadang-kadang. kadang-kadang jadi pembunuh, kadang-kadang tidak. Nah, iya toh ya. Hari ini kita belajar. Tapi diingat terus gitu. Bencinya suka bilang lu gua. Ya. Lu gua. Nangkep ya? Benci itu pembunuh.
Makanya benci itu bukan tanaman yang ditanam Bapak kita di surga. Karena itu mesti Cabut. kita tadi sudah lihat wheat itu, wheat itu nggak perlu dipelihara, wheat itu mesti dicabut. Alkitab berkata tanaman yang tidak pernah ditanam Bapakmu di surga harus diapain? Cabut. Nah, benci yang pertama itu benci yang harus dicabut. Ya, kalau ibu-ibu ya atau siapapun, baik yang laki-laki, kalau kita tahu tanaman yang namanya benci tidak dicabut, percaya saya, rugi diri sendiri. Amin. Betul. Orang yang simpan benci itu rugi diri sendiri. Karena orang yang dibenci itu mungkin sudah pesta-pestaan dan jalan-jalan ke Jepang. Iya. Lu ya tuh ya. Mungkin sudah jalan-jalan ke Cina, sudah jalan-jalan ke Borobudur, Iya. jalan-jalan kemana lagi? Mungkin ke mana-mana saja. Sementara yang benci itu tetap benci Tetap dan benci. akhirnya apa? Kebencian tuh ya tinggal tuh manusia itu kan ada apa ya? Hormon-hormon yang tiap hari itu yang harus ditumbuhkan, hormon yang baik itu yang harus dipicu. Itu yang harus di apa ya? Dipicu supaya tumbuh sehingga menyatakan tubuh kita. Nah, benci itu racun. Ini racun. Tapi bagaimana Pak caranya untuk menghilangkannya dengan secepatnya? Nah, ini loh ya. Saya pernah bahas khusus, tapi ini satu kunci aja kuncinya. Karena hanya poinnya. Satu hal saja. Ya, satu hal saja. Ini. Bagaimana kita tuh bisa merilis pengampunan kepada orang lain. Ya, yang ke satu poin dari kucing. Karena nanti saya buat keluar dari apa yang mau saya sampaikan lagi mulai. Jadi supaya kita bebas dari kebenciannya, kamu harus sadar bahwa segala sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi itu mendatangkan kebaikan untuk diri kita. Jadi kalau diizinkan orang nyakitin dirimu, artinya itu mendatangkan kebaikan. Dulu kucing rumah lama saya, ya rumah lama saya ada pohon jeruk 3 tahun nggak pernah menghasilkan buah. Lalu datang satu makhluk dari jauh-jauh datang ke rumah saya. Datang ke rumah saya bilang gini, Pak Johan, ini dikatakan Pak Tumbak, izinkan saya melakukan sesuatu. Tahu nggak? Makhluk itu mengambil gunting. Digunting rantingnya, digunting semua. Dan ada satu di sini yang ketawa. Ini orangnya. Ini orangnya datang ke rumah saya. Ini makhluknya ini. Ya masih ingat loh dia. Makhluk Tumbuh halus. gas belakangan. Loh, setelah digunting Mbak Enda, guntingnya semua itu. Berbuah. Rantingnya digunting itu. Loh Mbaknya kok tambah elek? Saya bilang gitu, diguntingin. Iya bener loh Mbak Enda. Keluar buahnya Mbak Enda. Enggak, akhirnya berbuah. Loh, saya barusan ngomong, keluar buahnya. Jadi kalau hidupmu ketemu dengan orang yang apa tadi? Apa? Yang apa? Benci. Itu benci. Apa? Yang apa? Benceng. Loh, apa? Ngomong. Benceng no. Benceng no. Iya. Surabaya. Surabaya. Bahasa Surabaya. Bencekno. Nah, nek ketemu bencekno kita ingat loh Bu. Ingat itu. Sekarang diizinkan alat terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin hidup sering diguntingin. Gak enak. Tapi turun pagi orang gratis nggak bayar loh. Ngepel di rumahmu suruh bayar tuh ya Mbak Enda. Iya suruh ngepel bayar loh. Ini orang di sana gratis. Gunting hidupnya kucing, guntingi kuati, guntingi. Ya yang satu ini, yang tadi bilang kucing termasuk ini kontak tadi. Iya kan? Bilang sama saya yang setuju, bener. Benar. Aku siap digunting. Aku siap digunting. Aku gunting sendiri. Karena Tuhan Yesus cinta kamu, karena saya guntingin karena cinta Pak Johan dan Pak Tika. Nah, jadi ingat ya. Jadi yang pertama ini bicara tanamannya dicabut Bapak. Tanaman yang tidak ditanam Bapak itu dicabut. Harus dicabut. Karena kalau dicabut tadi saya banyak kelewatan. Aku udah ulang lagi sebenarnya ya awal-awal tadi. Jadi kalau tanaman kayak buah kan termasuk dari Tuhan ya. Jadi cuma digunting aja ya. Gunting aja ya. Kalau habis. Ya, saya cerita itu tujuannya supaya pada saat kita ketemu orang yang menggunting hidup kita tuh gampang melepas pengampunan. Karena kita percaya
segala sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi itu mendatangkan kebaikan buat diri kita. Kalau ngerti ini kita gampang lepas pengampunan. Betul. Tapi nggak semua orang ngerti kali Pak. Nah itu justru datang ke tempat sini. Karena saya anjurkan yang belum datang di sini datang no. Ya bilang ke temennya kalau ketemu bunyi-bunyi, ketemu Rebo enak loh kita gini ya kan, mari gini sehat, kita dikasih makanan sewani ya. Oh minggu datang lagi, minggu dapat berkat lagi, oh gitu kan. Minggu banyak bel-bel enak-enak loh. Ya, ini promosi sekalian bergereja tambah banyak orang yang diberkati. Oke, balik sekarang. Jadi yang pertama tanaman yang harus dicabut apa? Kebencian. Karena bapak kita, tanaman bapak itu apa? Kasih. Kalau kita kasih itu tanaman yang ditanam bapak kita. Yang bukan dari bapak kita, lawan dari kasih itu apa? Benci. Itu dicabut. Nah yang kedua sekarang, masuk kedua ya. Yang pertama jelas ya. Nah yang kedua apa yang dicabut? Lagi-lagi tadi prinsipnya gini. Kalau kita mau belajar tanaman yang bukan ditanam bapak kita harus dicabut. Bagaimana ngertinya? Nah, gampang, tadi sudah ceritakan. Yang pertama mesti ngerti dulu apa yang sama dengan Allah ditumbuhkan, yang tidak sama dengan Tuhan dicabut. Yang pertama yang sama dengan Allah itu kasih, yang tidak sama itu tanaman yang nggak ditanam bapak harus dicabut. Nah kedua sekarang lihat dalam 1 Petrus pasal 1 15 ayat 15. 1 Petrus ya. Ya, 1 Petrus pasal 1 ayat 15. Saya baca ya. Sudah dapat belum? Sudah. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam hidupmu sama seperti Dia yang kudus telah memanggil kamu. 1:15 Mas. 1 Petrus 1:15. Nah, jadi yang sama dengan Allah itu apa? Allah itu kudus. Berarti yang sama dengan Allah itu apa? Kekudusan. Kekudusan. Itu yang ditumbuhkan. Yang dicabut apa? Lawan dari kudus. Lawan dari kudus apa? Jangan bilang Semarang. Loh, Semarang sama kudus aja ya? Bukan lawan kudus itu Semarang, bukan. Lawan dari kudus itu bilang sama saya, cemar. Apa itu? Cemar. Kotor. Ini loh. Cemar. Ya. Kalau dalam bahasa ini namanya defile. Jadi ada sesuatu yang unclean gitu. Cemar. Ya. Sekarang tadi tanya Tuhan, gimana cara jelasin supaya cemar ini ngerti semua? Bu, ibu sama bapak di sini gitu ya. Jadi bagaimana supaya bisa ngerti cemar itu apa? Ini kita itu dibilang akan cemar ketika apa? Ketika pikiran dan perasaan Kristus itu tidak sesuai dengan pikiran perasaan kita, itu namanya cemar. Ya, contoh gini. Ini botol airnya bening ya. Betul ya, setuju ya? Ini bening. Nah, kapan ini menjadi cemar? Kasih warna. Dimasukin Dimasukin sesuatu. sesuatu yang tidak sama sifatnya dengan ini. Ya toh? Ini kan sifatnya air nih. Iya. Ya, air. Nah, permisi bicara, mohon maaf sebesar-besarnya. Sedikit tapi saya rasa nggak apa-apa saya ucapkan. Mohon maaf kalau agak sedikit rada kotor. Misalnya Pak Mul kasih saya minum ini, Pak Johan ini minum, saya terima toh. Iya. Terus minggu depan dibawa lagi botol ini sudah, tapi warna udah kuning-kuning, ada kuning-kuning. Ternyata apa? Ini yang tadi bening tadi itu ada campuran yang lain, namanya air kencing. Sama-sama air ya, air sama air kencing dimasukin di sini. Ini cemar enggak sekarang? Cemar. Nah, jadi untuk mengerti ini, segala sesuatu yang tidak sama dengan sifat ilahi, tidak sama dengan pikiran Kristus, tidak sama dengan perasaan Kristus, itu dimasukkan dalam hidup kita. Maka tadi yang penting tadi menjadi apa? Cemar. Ya, sekarang gini. Yang harus dicabut apa dalam hidup kita? Yang harus dicabut hubungan kecemaran ini adalah segala perasaan
segala pikiran yang tidak sejalan dengan pikiran dan perasaan Kristus. Tangkap ini. Misalnya kita ngomongin orang, tanya Tuhan gini, Tuhan, kalau ketika saya ngomongin orang kayak gini, ini sejalan nggak dengan pikiran dan perasaan? Itu. Kalau Tuhan bilang bukan, jangan dikerjain. Kalau kamu kerjain, kamu cemar. Maka segala pikiran perasaan yang tidak cocok dengan pikiran perasaan Kristus itu mesti diapain? Campur. Anggap. Sementara duduk itu. Seringkali kalau orang kadang-kadang nganggur duduk, terus pikirannya itu macam-macam. Iya. Pikiran itu dua apa tuh Gus? Cepat gitu, atau pikiran bukan perasaan Kristus, pikiran salah, pikiran jahat, perasaan jahat Iya. masuk di pikirannya. Seringlah di diri kita juga. Ya tahu, tiba-tiba gini, misalnya gini ya Bu Wati ya, misalnya gini, suami nyakitin hati, Ya. terus muncul pikiran, Betul. nek cara kayak gini, nggak usah dimasakin, Betul. ya kan? Bersama Betul. lagi, kalau kau tak masakin, tak kuasin cabai, paling pedes. Disembunyikan cabenya. Nah itu, tanya gini, ini cocok nggak dengan pikiran perasaan Kristus? Ya, mesti tanya ya. Iya tuh. Tapi kalau bangsa susah mau tanya sama Tuhan. Makanya gini loh, Mawati, gini loh, Dari hati gini loh, aja, Pak. gini loh, itu kesalahan manusia gitu. Kesalahan manusia, ya. Ya kesalahan manusia gini loh, makanya Alkitab itu pernah berkata gini tuh, hendaklah kamu itu cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk Membalas. marah. Cepat marah. Nah cepat marah bertobat. Kalau ingat sama Tuhan, Sebab tanya apa? sama Karena Tuhan. gini loh Mak, kalau kita cepet ya Mak ya, kita belum ngerti pikiran perasaanmu apa Kristus. Nah tapi kalau kebobolan, karena kebobolan tuh, ya masuk orang sembahyang berdoa, Tuhan ampuni saya. Loh Langsung. saya sering gitu loh Mak. Sering Misalnya, begitu. apa Saya ya, ada- sering Pak Johan ngasih tahu begitu, tapi satu kali pun belum pernah tanya Tuhan kalau Nah marah. sekarang sekarang Aduh, iya selalu ngasih tahu begitu, tapi kalau udah hati kesel, gini loh Mbak Wati, sesuatu yang dibiasakan tuh ya, lama-lama kan jadi biasa. iya. Karena itu kalau belum terbiasa aja. Iya, terbiasa. Kalau dibiasakan ya bukan cuma dalam sisi itu aja ya. Iya. Tapi dalam sisi yang lain banyak. Kita biasakan jalan pikiran perasaan Kristus gitu ya. Mau pergi, kayak saya biasa gini, mau preaching kan tadi malam saya tanya Tuhan gitu. Iya. Tuhan besok kasih makan apa? Saya mau coba kenal pikirannya dia. Loh, percaya saya ya, saya sungguh mohon maaf, saya bukan sombong-sombong enggak ya, mohon maaf, saya sering ngomong Ya mau gitu. ikutin lah. Saya tuh sering ngomong sama mereka juga, aku maaf, aku enggak bukan berarti aku mau rasa diriku pintar, enggak. Tapi percaya saya tuh enggak mendadak suruh khotbah aja. Iya. Saya tuh bisa kok, ayat buahnya kok, aku enggak bisa baca aku langsung ayat keluar. Iya. Tapi apakah itu pikiran perasaan Kristus? Hmm. Saya enggak. Saya yakin hari ini saya cerita gini, Iya. semua yang dengar dapat berkat. Kenapa saya diam Tuhan? Amin. Ngomong tadi diam enggak saya tadi pagi waktu saya sembahyang ya. Iya, betul. Saya sembahyang kita terus lagi. Terus saya bilang, oh gini tuh kamu cara melek merem tapi ayat turun. Kenapa? Karena saya kepingin pikirannya Kristus dituangkan di sini, perasaan Kristus dituangkan di sini. Itu tak biasa kalau itu dibiasakan pada saat kita berbuat salah sama orang lain. Tuhan ngomong sama kita loh. Ada orang enggak loh Maya. Sudah berbuat salah, maaf bicara. Kakinya mana? Ini nyebut. Tahun lah di bawah. Lu injak gini kan? Ini aduh gitu kan? Nggak gini, nggak injak gitu. Ya, injak gini. Supaya apa? Kenapa saya injak? Bangun. Enggak. Maksud saya injak ya. Saya injak toh. Aduh, nah aku aduh. Nah, tidak ada kan? Instan tak bilang, sorry ya Mak, sorry ya Bu, sorry. Enggak. Terus bilang apa? Gitu aja kok sakit. Saya diinjak kucing enggak apa-apa kok. Saya diinjak kucing enggak apa-apa Mbak Indah. Oh ada di gereja, masa gitu aja sakit? Ya, iya. Diinjak gitu Bu Sing. Kucing kok sakit? Saya pernah diinjak juga sama Iya. kucing. Ya kucing enggak sakit. Sama anjingnya kucing. Betul. Ada orang kayak gitu, Bu. Iya. Wes salah ya. Nggak
Si Chris selalu Orang kayak keinget. gini, dengar baik-baik. Orang kayak gini, Mak, nggak akan peka dengan pikiran perasaan Kristus. Amin. Beneran. Saya gitu. Kita lek salah ya. Aku tuh lek sembahyang terus Tuhan tegur saya. Dan saya banyak-banyak Bu. Saya percaya negur anak saya gitu. Bukan anak Tuhan disembah tidak bisa marah ini. Cukup keras marah. Malu kasar tidur. Malu. Maka Iya. sekarang tuh aku malam dari saya tanya Allah, aku saya, anakku udah bisa tidur, papa udah bisa tidur. Terpas aku datang malam saya belum makan, aku salah nah. Sorry ya. Sama saya. Ada orang gini Mbak, orang bilang gini, sorry sama sorry ya, itu beda loh. Jauh, beda. Sorry sama sorry ya beda loh. Sorry ya. Kalau misalnya gini ya, biasa aku injak terus bilang, sorry bu, gitu ya, beda kan? Iya. Pada injak orang bilang, minta maaf pak, sorry ya. Nah itu lah, Ya, ngerti ya bu ya? Bu Jing ngerti ya? Sorry sama sorry ya beda kah? Beda. Saya injak kakinya Bu Jing, Iya. terus Bu Wati minta maaf pak, Zuan sakit kakinya. Iya. Sorry ya. Nah, Tulus. itu artinya dapat tak mau minta maaf. Tuh. Saya anjurkan ya, supaya pikiran perasaan Kristus itu bisa berjalan dalam hidup. Amin. Ketika kamu buat salah, kamu harus berani minta maaf supaya lain kali kamu nggak bodoh lagi. Tapi kalau kita pura-pura, mus gitu kok sakit sih, diinjak gitu kok sakit. Aku diinjak juga nggak sakit karena ayam yang nginjak saya. Ojo, nanya. Ini nggak akan peka kalau, makanya mbak supaya peka mbak ya. Setiap kali salah nggak apa, gagal lagi nggak minta maaf. Iya. Karena ketika kita minta maaf buat kita itu lain kali hati-hati, Betul. nggak lagi. Iya. Karena kalau kita itu nggak pakai pikiran perasaan Kristus, cemar hidup kita. Betul. Cemar. Kayak tadi, ini kan kandungannya air itu beda. Iya. Begitu dimasuk kandungan yang berbeda, namanya air kencing. Maaf ya, bicara saya supaya bapak ibu itu ngerti gitu. Air kencing kan kotor, sama-sama airnya, tapi kandungannya beda. Dimasuk air kencing biasanya ini cemar. Siapa yang mau minum? Betul. Tapi Roh Kudus selalu ngasih tahu ibu ya, kalau sudah marah stres, apalagi di depan dede gitu ya, terus ngasih tahu itu tidak bagus dan nganggap aja saya selalu pergi ke gereja apa berapa kali seminggu. Nah, saya selalu ditegur begitu sama Tuhan. Iya. Sama Kalau Roh itu Kudus selalu. nanti kalau Mas sudah biasakan tiap kali itu berjalan pikiran perasaan Kristus, lama-lama itu akan lebih terbiasa. Lo iya tuh. Dulu naik sepeda belajar berapa lama? Berkali-kali. Jatuh berapa kali? Oh banyak. Berarti itu Jatuh pernah jatuh di kot kepala duluan. Ini jatuh nabrak got, kepala masuk di got. Saya punya pengalaman serupa. yang nabrak Diboncengin pohon besar. tetangga. Saya numpak sepeda saya, bapak saya kan sepedanya besar. Iya, sepeda Belanda. Tak naik sepeda pertama diajari pak saya, gini ya, jedek terus langsung cepet jalan gitu. Nah sudah tau pertama duduk tak naikin, tahu nggak? Saking sakitnya itu rumah saya kan ada penjual warung-warung di situ, ada penjual warung kan. Kerupuknya saya tabrak, kerupuknya ngubar. Tapi apakah saya berhenti nyoba? Enggak, tak coba. Tapi saya punya semangat untuk belajar dan akhirnya bisa. Mas jangan putus asa. Selama pas mau gitu bilang sama Amin. Tuhan, biar Selalu pikiran, berusaha. biar pikiran dan perasaanmu Tuhan selalu menginspirasi itu. Sebab Roh Kalau Kudus selalu ngasih salah, tahu. kalau salah Minta apa? maaf. Minta maaf. Ojo stand up maaf. sudah salah masih. Iya tuh, sudah salah masih nggak mau minta maaf dan merasa Nyalain benar orangnya. terus. Orang yang merasa benar terus tidak mungkin bisa dibenarkan oleh Tuhan. Iya. Dengar baik-baik. Kamu kalau sudah rasa ada tidak benar, harus minta maaf kepada orang yang pernah kamu buat sakit hati. Oke. Amin. Ketiga sekarang terakhir. Masih boleh bicara apa lagi enggak? Wah, masih. Oke ya. Sekarang Lukas 6 ayat 36. Lukas 6 Lukas 6 ayat 36. Saya jawab bilang amin. Dapat belum? Lukas 6 Ke 6. 36. Ya. Yuk baca sama-sama ya. Oke. 6 36. 2 3. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah. Murah hati. Nah, tadi kan Amin.
bilang toh, setiap tanaman banda yang tidak ditanam bapakmu harus Cabut. itu loh, Matius 15:13. Nah, untuk ngerti ini, kita mesti ngerti dulu apa yang sama dengan bapak kita. Tadi bilang apa? Bukan. Yang tidak sama dengan bapak kita Gunting. gunting, Cabut. dicabut, dipotong. Ini dulu, ngerti ini dulu. Tanaman katakan bapak mesti dicabut kan? Ya. Kita mesti ngerti yang sama dulu, jangan asal sembarangan. Kamu nih ada tanaman cabut, ini baik bagus cabutin semua ya. Jangan dong ya. Iya tuh, coba kalau Bu Jeng ngomong sama saya, Pak John, saya mau pergi ke luar negeri, boleh nggak tinggal di rumah saya? Nanti gini, tiap hari cabutin saja Pak John. Kamu nggak jelas cabutin, Pak cabutin semua pohon mawarnya. Duitnya dibiarkan. Tuhan bilang kan yang baik ditumbuhkan, yang jelek Cabut. Nah, sekarang yang baik, yang sama dengan Allah, Pak. Ayat ini bilang apa? Bapak kita itu, Bapak kita murah hati. ya kan? Bapak kita murah hati. Nah, sesuatu yang nggak murah hati harus dicabut. Betul tidak? Nah, sekarang gini, untuk ngerti itu gini. Kalau kita murah hati, itu memuliakan Tuhan tidak? Muliakan Tuhan. Loh iya dong. Iya. Kalau misalnya Bu Wati itu kan ke gereja, dia bilang kan sering kopi asu setia, disini setia, ya kan? Pokoknya aktivis gereja gitu. Terus Bu Wati itu suka memberi puji, apa yang dibutuhkan? Oh saya butuh doa, didoain. Oh saya hari ini nggak ada yang nganter, boleh nggak diantar? Itu kan murah hati tuh. Murah hati itu memuliakan Tuhan. Ya, memuliakan Tuhan enggak? Memuliakan Tuhan enggak? Nah sebaliknya, kalau misalnya nggak murah hati, orang minta tolong, ogah, ya kan? Minta doa kan, maksudnya juga nggak berdoa kok, ya kan? Aku sendiri juga nggak berdoa, ya kan? Pokoknya sifatnya itu menunjukkan sifat yang berbeda. Itu memuliakan Tuhan juga. Gitu. Nah itu harus satu. Nah, artinya gini, kalau melihat yang ketiga ini, sama seperti Bapak murah hati, itu harus ditumbuhkan. Yang tidak ditumbuhkan tapi harus dicabut apa? Yang tidak memuliakan Tuhan kita. Dan yang ketiga itu yang tidak memuliakan Tuhan, segala yang tidak memuliakan Tuhan mesti dicabut dalam hidup kita. Ingat ya. Jadi dalam hidup ini kita itu disorot orang. Pernah ketukung lihat displaynya pakaian? Display sepatu? Iya. Pernah Bu Jin? Ya. Atau rendah displaynya rumah lah gitu, displaynya rumah. Yang biasa didisplaykan yang baru yang jelek. Bagus. Oh iya kan, kalau kita masuk toko kan liatin gini, namanya window shopping kan. Ya, windownya gitu. Iya, pakaiannya bagus ya, membuat dia mau masuk. Kata melihat Wati gini, ya kok bisa ya? Orang ini kok luar biasa banget. Akhirnya orang lain yang mengenal Tuhan apa? Dibawa masuk kemana? Ke PIC. Iya dong. Untuk dibawa tumbuh masuk surga. Ya. Ya. Karena tidak menganten. Karena Manis makanan manis yang lihat. lain. Loh iya tuh, itu memuliakan Tuhan. Bayangin kalau kita di gereja orang datang ya. Pernah lihat nggak di panggung? Di sini kan 5 baris tempat kita. Nah, misalnya kayak gini, ini 5 baris ya. 1, 2, 3, 4, terus ini 5 ya. Orang baru datang kan, buka pintu bisa tolak boleh. Terus masuk di sini kan, ini rohnya tuh. Isi, bisa duduk sini. Terus dibilang gini, kamu tahu nggak? Ini properti saya. Properti saya, ya kan? Terus masuk lagi. Ini boleh nggak saya duduk di sini? Terus Nawati bilang apa? Loh, kamu berani bayar berapa duduk di sini? Terus dikasih muka senak gitu, muka yang nggak enak gitu. Kira-kira apa yang mau balik? Enggak. Kapok. Kapok. Kalau gini kita melayani itu, kita disorot orang. Kita itu barang display. Tahu barang display? Sesuatu yang displaykan oleh Tuhan. Loh Tuhan manusia nggak lihat Tuhan loh, tapi melihat kita loh. Apalagi pelayan Tuhan. Tuhan orang datang nggak lihat tuh. Mana Tuhan Yesus yang kontrol. Oh ini bukan Tuhan Yesus, kata Pak kontrol. Apa yang mana? Dia nggak lihat itu, dia lihat gimana kita menampilkan Kristus. Kalau tampilan kita itu meleleh Pak Eda.
kita tidak memuliakan Tuhan. Sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan, nomor 3 ini harus di. Betul. Yuk kita jaga hidup kita, tutur kata kita, karakter kita, sifat kita, perilaku kita masih dijaga. Karena kita dilihat orang. Iya. Kalau lihat kita nggak jadi pacar, misalnya gini ya, gini ya. Kalau ada dengar di kuping kita, kamu tuh ada orang nggak suka sama kamu, si A, si B, si D. Terus jangan bereaksi gini, memang itu orang nggak benar kok, yang benar cuma saya. Itu kayak gini nggak akan berubah. Mikir ketawa. Kayak gini nggak bakal berubah. Mestinya kalau kita dengar kayak gitu, ya kasihan dong. Yang mana sih? Yang mana yang kira-kira buat aku dia nggak suka ya? Iya, tanya sama mereka. Iya, betul. Nanti orang cerita, iya kamu soalnya kamu tampilanmu arogan. Iya ada. Tak ceritain ya. Tak ceritain. Saya tuh suka cerita diriku aja, cerita orang lain. Dulu ya, Bu sini pernah ada satu orang anak muda-muda datang ke saya. Setelah lama sudah jadi pelayan Tuhan, terus bilang gini. Saya kan panggil saya kadang-kadang kok ada Pak, ada apa ya? Aku dulu belum ajuan itu belum ngerti katanya. Tampilannya itu loh kayak nyebelin gitu. Aku beling artinya. Nyebelin. Oh nyebelin. Tapi ngomong saya dulu kayak gitu, nyebelin gitu. Oh kayak gitu. Oh ya? Kak, kok begini? Siang. Saya ketika denger itu, enggak tuh kurang ajar itu ya. Dari tadi gitu nih, kan kok terkutuk loh. Enggak gitu saya. Denger itu saya bilang gini, oh iya ya berarti yang itu harus dibenerin. Benerin. Harus tanya. Sekarang masa enggak kalau saya duduk di belakang orang pada makan, saya ikut makan enggak biasanya? Enggak. Loh, ngomong apa? Saya ikut makan enggak? Enggak. Tapi apa yang saya lakukan? Melayani. Biasanya apa saya lakukan? Meja. Gimana Bu? Apa kabar Bu? Bu gimana Bu? Salaman dulu Bu, ini gimana sih? Iya kan? Iya toh. Apa kabar Bu? Gitu kan ya Dulu kan Bu. kalau masuk suka Pak Jo hanya jaga lagi di depan kan? Iya toh. Di depan sama ibu pulangnya. Iya, itu sudah berubah Pak. Jadi kayak gitu. Itu kalau kita dapat yang ya kamu ada si A nggak senang sama kamu, si B nggak senang sama kamu, si C nggak senang sama kamu. Jangan nyalahkan orang itu, jangan. Iya toh. Kalau tadi ke sini ngaca enggak? Buci ngaca enggak? Hah? Buru-buru. Ngacanya cuma nis buru-buru. Tidak mungkin tidak ngaca. Tapi ngaca. Tidak mungkin tidak ngaca. Ngaca. Karena kalau tidak Masa ngaca, gigi ngaca terus buru-buru. in lipstick bisa gambar di sini Bu. Oh iya benar juga. Iya benar. Baru Pasti nyadar. ngaca, walaupun sedikit pun tetap nggak. Aja. Tapi kan buru-buru. Nah, Ngaca cek. buru-buru. Poinnya gini Bu, poinnya gini. Ibu waktu ngaca, misalnya ya, siapa di sini gambar alis? Mana ini Mbak Wati ini? Beralih. Berapa sih? Tambahin. Gambar. Gambar. Oh pakai nambah. Ini coba, sebentar Bu, ujian aja. Terus gambarnya biru. Di atas. Ini Bu, gambarnya. Terus ngaca ya benar. Terus yang ngaca kan? Bengkok. Yang ngaca kan? Aja. Gambarnya gini kan? Terus Wati, orang ngajar yang menghina saya. Lalu dia masuk ke dapur, ngambil tahu ulek-ulek itu apa ya? Tahu yang ulek-ulek itu? Cabai. Yang buat cabai yang diulek-ulek itu? Iya. Atau yang buat Soy. ini? Ibu mungkin pakai ini ya? Tumbuk. Tumbuk ya? Iya dia kan lihat kacanya kok gambarnya begini kan? Masuk ke dapur, ambil itu tumbuk, Cabai. wajahnya dilempar. Belajar kamu. Oh enggak, orang cantik-cantik kok digambar kayak gitu. Apakah seperti itu? Enggak. Enggak. Kalau seperti itu yang rugi siapa? Iya. Ini mesti ganti baru. Ya, berarti salah kan? Dikasih tahu salah kan? Oh iya ya, berarti dilatih dulu. Iya. Gambar lagi. Memang itu lebih lama sih. Prosesnya lebih lama. Memang. Iya, kita jadi yang kasih tahu ya. Laki itu enak ya Bu. Rambut saya apalagi yo koyok ini jadi Bu. Cepat berangkat gitu. Tapi kalau kaca beritahu kita, kamu jangan marah. Harusnya kita oh iya ya. Senang. Ini kita kurangku. Aku mau pergi. Kalau saya kalau dikasih tahu sih. Itu nanti akan jadi bisa memudahkan kita. Oke, sekarang kesimpulan. Jadi ingat tadi diajarin setiap tanaman yang tidak ditanam bapakku harus dicabut atau digombang. Dicabut. Nah, yang dicabut apa yang pertama? Tadi itu Allah itu kasih. Lawan dari kasih apa? Kebencian. Kebencian. Hari ini jangan simpan benci. Sakit-sakit hatimu, kalau nggak dibuang, nggak dicabut, kamu rugi. Betul. Masa yang lain cabut, gunting. Yang kedua apa yang perlu dicabut di gunting? 1 Petrus tadi, Ini. kudus.
Kudus ya. Lawan dari kudus apa? Cemar. Cemar. Apa yang cemar? Tidak memuliakan Tuhan. Itu cemar, itu mesti dibuang, digunting. Ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga, murah hati. Murah hati ya. Murah hati itu apa? Murah hati itu bisa hal-hal yang apa ya? Cemar tadi itu adalah sesuatu yang tidak sejalan dengan pikiran perasaan Kristus. Iya toh, karena dasar pikiran jadi kotor. Kalau yang ketiga, apa yang harus dicabut tadi itu adalah murah hati. Murah hati itu memuliakan Tuhan. Sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan harus dicabut, digunting, dibuang. Biar hari ini apa yang saya sampaikan, saya yakin Tuhan yang kasih buat kita semua. Saya juga sama-sama tunggu. Saya berusaha diriku jangan sampai ada benih-benih kebencian yang mesti dicabut, dibuang. Terus yang kedua, hal yang cemar, yaitu yang tidak sesuai pikiran perasaan Kristus, itu aku mau cabut dan buang sehingga aku lebih sama dengan pikiran perasaan Kristus. Yang ketiga, murah hati itu memuliakan Tuhan. Yang tidak memuliakan Tuhan, gunting, cabut, buang. Oke. Pulang dari persekutuan ini saya kepingin semua ibu-ibu, bapaknya si Pak Bun juga semua yang di online kita makin tumbuh, makin menjadi serupa dengan Kristus. Ya, berdiri sama-sama yuk. Kita dekat, berdiri. Kita nyanyi Ini Hatiku ya. Tahu lagu itu? Langsung di chorusnya aja, karena beberapa nggak hafal ya. Hatiku mengasihimu, itu ya. Oke, yuk nyanyi puja sama-sama. 2, 3. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat isi hatiku. Yuk sama-sama katakan. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat isi hatiku. Termasuk juga yang di online taruh Tuhan, periksakan kami saat ini. Kami datang kepada dokter, dia segala dokter yang sedang mengadakan diagnosa kehidupan rohani kami. Tuhan, Kau ajar kami hari ini, setiap tanaman yang tidak pernah ditanam oleh Bapa di sorga, hari ini harus dicabut dalam hidup kami. Hari ini Kau berikan pengertian kepada kami bahwa yang sama dengan Engkau itu ditumbuhkan, yang tidak sama dengan Engkau itu harus dicabut. Engkau adalah kasih, Allah itu kasih. Sesuatu yang berlawanan kasih yaitu kebencian. Hari ini Tuhan, Engkau ingatkan kami, orang-orang yang pernah nyakitin kami, orang-orang yang melukai hati kami, orang-orang yang membuat kami sebel. Hari ini Tuhan, kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Baik, sama-sama katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku cabut rasa benciku, rasa nggak sukaku, rasa sentimenku di dalam nama Yesus. Katakan sama aku cabut dalam nama Yesus. Bersihkan Tuhan hati kami, kuduskan supaya Engkau boleh membersihkan sehingga Tuhan membuat kami bisa melihat Engkau. Tuhan Yesus, Engkau juga ajar kami, Allah itu adalah kudus. Sebab itu Tuhan, kekudusan perlu kami tumbuhkan. Yang tidak sesuai kekudusan-Mu, yaitu setiap bentuk kecemaran, hari ini kami mencabut. Sesuatu yang tidak sejalan dengan pikiran perasaan-Mu, itu akan datang kecemaran dalam hidup kami. Hari ini kami pastikan, biar pikiran, perasaan, Kristus yang harus nyata dalam hidup kami ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, ajar kami untuk tunduk kepada pikiran dan perasaan-Mu. Kalau Tuhan
melihat perasaan kami mungkin berbeda perasaanmu. Hari ini Tuhan, tarik Tuhan perasaan kami untuk dicocok-cocokkan perasaanmu. Pikiran-pikiran yang tidak sama pikiranmu, hari ini kami boleh tundukkan kepada pikiran Kristus dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu semuanya yang menonton online juga, yang ikut ibadah ini, kita mau punya komitmen baru untuk membiarkan pikiran dan perasaan Kristus yang memimpin kita, bukan pikiran perasaan kita, tapi pikiran perasaan yang nyata dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih, dan Engkau juga ajar kami Tuhan yang perlu dicabut yang ketiga. Kau katakan Tuhan bahwa Engkau Allah yang murah hati. Murah hati artinya memuliakan Tuhan. Itu harus kami tumbuhkan. Yang perlu dicabut adalah setiap sikap, perkataan, perilaku yang tidak memuliakan Tuhan. Ajar kami ketika kami gagal dalam memuliakan Tuhan, kami berani minta maaf. Kami berani untuk menghubungi orang yang bersangkutan dan minta maaf. Ajar kami Tuhan. Ajar kami, tundukkan kami untuk rendah hati. Karena orang rendah hati ditinggikan Tuhan. Orang sombong, orang yang merasa diri selalu benar, tidak pernah minta maaf, itu pasti punya pengalaman direndahkan. Ajar kami Tuhan, sekali lagi ajar kami, supaya tutur kata kami, sikap perilaku kami mau belajar memuliakan Kau. Sesuatu yang tidak sesuai dengan ini kami mau cabut di dalam nama Yesus. Kebiasaan-kebiasaan buruk, sifat-sifat jahat, sifat-sifat yang tidak memuliakan Kau, katakan sama-sama di dalam nama Yesus. Kami mau cabut itu semuanya. Dan biarlah Tuhan segala yang baik dari Tuhan yang memuliakan Engkau itu boleh menjadi pengalaman hidup kami. Berkati umat-Mu yang di sini maupun yang online. Terima kasih untuk kami akan pulang beserta kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Orang yang diberkati sama-sama berkata. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Sama-sama. Time kami